Sumber daya manusia atau SDM dan organisasi kerja harus mencakup konsep dasar. Pentingnya SDM dalam kesuksesan organisasi dan bagaimana struktur organisasi memengaruhi kinerja dan budaya perusahaan. SDM, sumber daya manusia, merujuk pada aset manusia atau karyawan dalam suatu organisasi. SDM meliputi semua individu yang bekerja di organisasi, termasuk tenaga kerja, tetap, kontrak, sementara, atau paruh waktu. Manajemen sumber daya manusia, MSDM. MSDM adalah pendekatan atau proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola sumber daya manusia mereka secara efektif. MSDM melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan SDM dalam organisasi manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Adalah pendekatan strategis untuk mengelola sumber daya manusia dalam suatu organisasi dengan tujuan mencapai tujuan organisasi secara efektif. HRD atau pengembangan sumber daya manusia PSDM adalah fungsi kunci dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia atau SDM adalah aset penting bagi setiap organisasi yang mencakup individu atau karyawan yang menyumbangkan pengetahuan, keterampilan, dan energi untuk mencapai tujuan organisasi. Pada dasarnya, fungsi perencanaan manajemen sumber daya manusia sendiri ialah suatu upaya sadar dalam diperhitungkan dengan matang mengenai keadaan apa saja yang akan datang, yang mana nantinya bisa tercapainya tujuan yang lebih ditentukan. Manfaat MSDM. Manfaat manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah rekrutmen dan seleksi yang efisien. MSDM membantu organisasi dalam menemukan dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya perusahaan. Pengembangan karyawan MSDM memfasilitasi pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sehingga mereka dapat lebih efektif dalam pekerjaan mereka. Motivasi karyawan dengan menggunakan praktik MSDM yang tepat. Organisasi dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kinerja manajemen kinerja efektif. MSDM membantu dalam menetapkan dan mengukur tujuan karyawan serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja mereka. Manajemen konflik dan penyelesaian masalah MSDM membantu dalam menangani konflik antar karyawan atau antara manajemen pada karyawan serta menyelesaikan masalah dengan adil dan efisien. Pemeliharaan dan peningkatan budaya organisasi. MSDM membantu dalam memelihara dan meningkatkan budaya organisasi yang positif yang dapat meningkatkan retensi karyawan dan daya tarik bagi calon karyawan. Kepatuhan hukum dan etika. Praktik MSDM yang baik membantu organisasi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan operasi mereka dengan etika yang tinggi. Misi organisasi dan strategi.
Misi organisasi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh lembaga atau instansi atau organisasi untuk mencapai atau visi yang ditentukan. Jadi, dapat dikatakan bahwa tanpa adanya misi, maka tujuan atau visi dari suatu organisasi akan sulit untuk tercapai. Strategi menurut Stephen K. Marus yang menyatakan bahwa strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan agar tujuan tersebut dapat dicapai. HSDM dan organisasi. HSDM adalah singkatan Human Research Development Management, yang merupakan bidang studi dan praktik yang berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Ini mencakup berbagai aspek seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan, manajemen kinerja kompensasi, dan manajemen hubungan karyawan. Organisasi yang efektif memperhatikan HSDM dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, loyalitas karyawan, dan keberlanjutan jangka panjang. Pengertian organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas terkait, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.